Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindya Putra Ramadhani akan membuat video remedial geografi. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan siklus hidrologi. Yang pertama, ada evaporasi. Evaporasi itu apa sih? Evaporasi itu penguapan air oleh panas matahari. Jadi penguapan tersebut itu mengubah wujud air menjadi gas. Terus panas yang diterima itu menyebabkan molekul dalam air bergerak lebih cepat dan saling berbenturan. Terus juga beberapa molekul akhirnya melepaskan diri dari molekul lain dan berubah menjadi uap air. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi itu apa sih? Kondensasi itu adalah proses pengubahan uap air menjadi awan, kemudian menjadi tetesan air yang cair karena pendinginan. Kondensasi itu proses yang berlawanan dengan evaporasi. Proses kondensasi juga terjadi di atmosfer ketika suhu lebih dingin dari titik embun uap air. Proses ini yang menyebabkan terjadinya awan. Yang ketiga, ada proses presipitasi. Proses presipitasi itu ketika uap air yang berkondensasi jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan. Proses ini mencakup hujan air, hujan es, dan hujan salju. Yang keempat ada siklus sublimasi. Sublimasi itu proses evaporasi yang terjadi pada salju dan es. Proses sublimasi adalah proses perubahan padat menjadi cair lalu menjadi gas tanpa mencair terlebih dahulu. Yang kelima ada proses evapotranspirasi. Itu adalah gabungan dari evaporasi dan transpirasi. Evapotranspirasi dapat menggambarkan nilai kebutuhan lingkungan, vegetasi, atau daerah pertanian. Evaporasi juga ditentukan oleh faktor intensitas penyinaran matahari, kecepatan angin, luas daun, temperatur, dan yang terakhir tekanan udara. Yang keenam ada transpirasi. Nah, transpirasi ini adalah proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Yang ketujuh ada aliran permukaan atau bisa disebut dengan runoff. Aliran permukaan itu adalah proses mengalirnya air di permukaan tanah. Jadi, kalau air ini mengalir, terus ada kemungkinan juga nih air ini bisa meremas ke dalam tanah. Terus dia menguap lagi ke udara. Setelah itu dia mengalir ke danau atau laut, terus diambil untuk keperluan manusia. Yang kedelapan ada adveksi. Adveksi itu adalah proses gerakan air secara horizontal. Itu tuh kayak dalam bentuk padat, cair, atau uap melalui atmosfer ketika perbedaan tekanan udara. Terus proses ini membantu pergerakan air dalam satu tempat ke tempat lainnya. Tanpa adveksi, air yang menguap di atas lautan tidak dapat jatuh sebagai air hujan di atas tanah. Yang terakhir adalah infiltrasi. Jadi, infiltrasi ini atau perkolasi adalah proses pembebasan air ke dalam tanah secara vertikal dan horizontal melalui pori-pori tanah dan batuan. Melalui proses ini, air permukaan dapat tersimpan dan menjadi air tanah. Sekian video penjelasan tentang siklus hidrologi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.